dalam hal ini Pak, dengan segala kewenangannya, hak dan kewenangannya untuk mungkin menetapkan Kepala Bapenda untuk pencapaian PAD selanjutnya yang tersisa 6 bulan ke depan untuk 2026. Bapenda Pak, iya. Sebagai mitra kerja strategis yang senantiasa mengawal keberlanjutan pembangunan daerah, fraksi Partai Nasdem berkelanjutan pembangunan daerah fraksi memberikan sejumlah catatan secara konstruktif serta pandangan umum atas kinerja APBD tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Ucapan selamat pula kami sampaikan Partai Golkar kepada pemerintah daerah atas opini wajar tanpa pengecualian yang kembali diraih oleh pemerintah daerah tahun 2025. Pencapaian ini sekaligus menandai rekor membanggakan. Tidak elok dilihat kalau peningkatannya tidak signifikan. Jadi makanya tantangan bagi Kepala Bapenda siapapun nanti yang insya Allah dilantik mungkin dalam waktu dekat ini. Kira-kira ya sisa menghitung berapa hari ini. Pandangan umum fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pinrang terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Laporan fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada Bapak Bupati dan jajaran eksekutif atas usaha yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian sejak tahun 2012 atau capaian opini WTP kali ini menjadi kali yang ke-14 bagi Kabupaten Pinrang setelah sebelumnya terus mempertahankan secara berturut-turut tanpa terputus sejak tahun 2012. Namun demikian, WTP yang diperoleh tentunya tidak berarti bahwa tidak ada kelemahan dalam pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Pinrang tahun 2025 sebab masih ditemukan adanya temuan dari sisi penyusunan laporan keuangan, kesalahan penganggaran belanja daerah sebesar 20.669.988.779 rupiah. Sehingga BPK merekomendasi kepada Bupati agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menyusun kodifikasi akun dan mengawasi proses penyusunan RKA SKPD. Dari sisi belanja bahan bakar dan pelumas pada 4 SKPD tidak sesuai ketentuan. Pendapatan, pengelolaan pajak dan retribusi daerah belum tertib. BPK merekomendasikan kepada Bupati agar Kepala Bapeda melakukan koordinasi, pendataan, melakukan penetapan dan atau pajak daerah sesuai ketentuan dan perundang-undangan. Dalam hal ini Pak, dengan segala kewenangannya, hak dan kewenangannya untuk mungkin menetapkan Kepala Bapenda untuk pencapaian PAD selanjutnya yang tersisa 6 bulan ke depan untuk 2026. Bapenda Pak, iya. Terhadap capaian PAD mengalami peningkatan tahun 2025 sebesar 99,98% dari asumsi atau target sebesar 228.613.508 rupiah. Realisasi sebesar 228.020.436.161 rupiah. Dan alhamdulillah baru kali ini selama 3 tahun berturut saya amati Pak sudah mencapai 200 miliar. Mudah-mudahan ke depan dengan terbentuknya Bapenda Kabupaten Pinrang bisa
menjadikan daerah kita sebagai kemandirian fiskal yang tidak terlalu tergantung pada transfer pusat. Adanya ketidaksesuaian pendapatan daerah, data Perda APBD tahun 2025 yang telah ditetapkan tercatat sebesar 1,41 triliun 487 miliar 910 juta 124.481 dengan laporan realisasi tahun anggaran 2005 pada laporan LKPJ tercatat sebesar 1 triliun 494 miliar 530 720.481 rupiah dan akan kami bahas dalam pembahasan Ramperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Meningkatkan alokasi anggaran belanja modal jaringan irigasi khususnya wilayah daerah perkebunan dan pertanian sehingga memudahkan produksi atau hasil bumi sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Gerindra menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat dan tahapan pembahasan yang telah ditentukan. Demikian pandangan umum fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pindrang terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 diharap menjadi perhatian. Kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam pandangan umum fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pindrang terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Salam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindrang, 26 Juni 2026, Pimpinan Fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Pindrang, Ketua Supardi, Sekretaris Dr. Andes Haji Hamzah, Juru Bicara saya sendiri Supardi. Fraksi Partai Nasdem menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Pindrang beserta seluruh jajarannya eksekutif dan penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban keuangan ini serta tepat waktu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai mitra kerja strategis yang senantiasa mengawal keberlanjutan pembangunan daerah, fraksi Partai Nasdem berkelanjutan pembangunan daerah fraksi memberikan sejumlah catatan secara konstruktif serta pandangan umum atas kinerja APBD tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Catatan kinerja keuangan dan realisasi APBD tahun anggaran 2025. Fraksi Partai Nasdem menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Pindrang dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-14 kalinya secara berturut-turut dari BPK Republik Indonesia dan LKPD tahun anggaran 2025. Pencapaian ini merupakan cerminan komitmen serta kedisiplinan jajaran eksekutif dalam menjaga standar akuntansi pemerintahan yang baik dan taat asas. Mengenai realisasi PAD, fraksi Nasdem melihat pencapaian PAD sebesar 228,02 miliar atau 99,89% dari target menunjukkan kinerja optimalisasi potensi daerah yang berjalan efektif. Kenaikan signifikan dibanding realisasi tahun anggaran 2024 yang tercatat sebesar 177,56 miliar patut dipertahankan dan terus ditingkatkan melalui inovasi sektor unggulan. Pendapatan transfer realisasi sebesar 1,22 triliun atau 97,13% dinilai cukup stabil terkait penyaluran dana bagi hasil pajak pusat yang belum maksimal 54,17%. Kami menyarankan perlunya koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat agar hak-hak transfer daerah dapat terserap penuh. Realisasi belanja daerah dan pembangunan infrastruktur. Secara keseluruhan, belanja daerah realisasi secara terkendali sebesar 1,45 triliun atau 96,11%.
realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 122,41 miliar atau 94,69% sangat menunjang kebutuhan real petani di lapangan. Kami mendukung konsistensi pembangunan ini karena berdampak langsung pada stabilitas ekonomi daerah. Pokok pikiran strategis dan rekomendasi sinergis. Sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan daerah, fraksi Partai Nasdem menitipkan beberapa poin pokok pikiran berikut. 1. Digitalisasi sistem pendapatan. Fraksi Nasdem mendukung perluasan sistem penagihan pajak dan retribusi berbasis digital guna mempermudah akses pelayanan serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah. 2. Ketahanan infrastruktur pertanian. Mengingat Pindrang adalah daerah lumbung pangan, pemeliharaan berkala transtruktur irigasi tersier dan jalan usaha tani harus tetap menjadi agenda skala prioritas jajaran dinas terkait. 3. Penyaluran bantuan sosial yang akurat. Mengenai program jaring pengamanan sosial, fraksi Nasdem mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan pemuktahiran dan kemiskinan serta objektif dan berkala. Hal ini sangat penting guna memastikan seluruh penyaluran bantuan sosial berjalan transparan, adil, serta benar-benar tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan. 4. Pembinaan tata kelolaan keuangan desa. Perlu adanya asistensi dan berkelanjutan kepada para operator desa dalam mengelola dana transfer desa demi terwujudnya pembangunan desa yang akuntabel dan selaras dengan arah pembangunan kabupaten. Fraksi Partai Nasdem berkomitmen penuh untuk terus berkolaborasi dan mengawal jalannya roda pemerintahan demi mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Pindrang. Dengan senantiasa memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Nasdem menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pindrang tahun anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Pindrang, Ketua Haji Andi Sofian Nawir Esos, Sekretaris Andri Mulyadi Esos, Juru bicara Karno HW. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum. Fraksi Partai Golkar terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pindrang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pindrang tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati yang telah memenuhi ketentuan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, di mana Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ucapan selamat pula kami sampaikan Partai Golkar kepada pemerintah daerah atas opini wajar tanpa pengecualian yang kembali diraih oleh pemerintah daerah tahun 2025. Pencapaian ini sekaligus menandai rekor membanggakan bagi Kabupaten Pindrang karena berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-14 kalinya secara berturut-turut. Dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik menjadi indikator bahwa tata kelola keuangan yang di dalam pemerintah daerah
telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi fraksi Golkar, opini yang diberikan BPK tidak hanya dimaknai sebagai capaian administrasi semata, tapi juga menjadi tolak ukur dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Harapan kami, semoga pemerintah daerah dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sehingga manfaat pembangunan yang dibiayai APBD benar-benar dirasakan oleh masyarakat, dan semoga opini wajar tanpa pengecualian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berorientasi pada pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan percepatan pembangunan daerah. Wajar tanpa pengecualian bagi adalah hal yang sangat bermakna, di mana salah satunya adalah pertanda bahwa tidak dibutuhkannya lagi pembahasan di DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pasal 20 ayat 4, bahwa pembahasan dan klarifikasi terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan hanya dilakukan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Bapak Bupati, rapat paripurna Dewan, dan hadirin yang kami hormati. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2015 ini merupakan sebuah bentuk aplikasi sistem pertanggungjawaban anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan anggaran. Pertanggungjawaban dan anggaran pendapatan belanja daerah juga sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap target serta pencapaian kinerja program pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Bapak Bupati, rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati. Demikian penyampaian pandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pindrang tahun anggaran 2005. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Golkar menyatakan setuju untuk dibahas pada tingkat pembicaraan berikutnya. Pindrang, 26 Juli 2006. Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pindrang. Ketua, Insinyur Haji Usman Bengawan SH, Sekretaris Harum SPDI. Juru bicara, Baharudin Pasik. Sebelum ditutup, izinkan kami membacakan petua. Rampe kak gola, urampe ki kaluku. Rampe kasih mata jarung, urampe ki si pupurlino. Inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pindrang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pindrang tahun anggaran 2025. Mengawali pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Pindrang, kami memberikan apresiasi atas capaian Kabupaten yang telah meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-14 kali secara berturut-turut hingga yang baru diraih untuk tahun 2025 oleh BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
dengan harapan atas predikat tersebut, tata kelola pemerintah keuangan Kabupaten Pindrang akan menjadi lebih baik lagi untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang harus terus dilakukan. Bapak Bupati Sidang Dewan yang kami hormati, sejalan dengan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025 yang telah diserahkan Bapak Bupati, menyoroti tentang anggaran terkait pendapatan asli daerah dari sisi belanja daerah. Kemudian fraksi PKB menyampaikan beberapa pandangan terkait pembangunan daerah, di antaranya bidang pertanian, dengan perlunya lebih memperhatikan serangan hama sehingga tidak terjadi gagal panen lagi yang dirugikan para petani kita. Kondisi ini memprihatinkan, akan menjadi penilaian masyarakat utamanya di saat panen raya. Dan juga perlunya perhatian pemerintah kabupaten untuk mengantisipasi gudang bulog yang sebelumnya tidak tercover seluruh hasil gabah petani. Kemudian perlunya tambahan rabat beton untuk cor poros Pangaparan Tombang yang alhamdulillah untuk tahun ini sudah direkomendasikan oleh Bapak Bupati dengan nilai 24 miliar 700 sekian. Untuk itu, melalui kesempatan ini, oleh masyarakat dari 4 desa yang ada di Kecamatan Lembang, Pung, itu sudah mengapresiasi, namun semua sudah sangat bersyukur, namun belum merasa puas. Ya. Bapak Bupati Sidang Dewan yang kami hormati, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendorong pemerintah Kabupaten Pindrang untuk lebih optimal dalam mendesain perencanaan anggaran berorientasi pada dampak jangka panjang dan manfaat yang berkelanjutan. Dengan harapan kami, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, bahwa hasil reses yang telah dilaksanakan anggota DPRD sekiranya juga sangat perlu diperhatikan dan diakomodir. Demikian pernyataan pandangan umum fraksi terhadap Ramperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pindrang tahun anggaran 2025. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan setuju untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindrang, 26 Juli 2026. Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pindrang, Ketua Andi Pallawa Gau Kerang, Sekretaris Hasnur Asikin, Juru Bicara Abdul Halim Bado. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Amanat Pembangunan DPRD Kabupaten Pindrang terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Fraksi Amanat Pembangunan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Pindrang atas penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebagai presentasi amanat rakyat yang berfokus pada pemerataan pembangunan, fraksi Amanat Pembangunan memberikan pandangan umum dan beberapa catatan strategis yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan kinerja pembangunan daerah ke depan. Apresiasi opini WTP ke-14 berturut-turut fraksi Amanat Pembangunan mengucapkan selamat atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Pindrang meraih opini wajar tanpa pengecualian atau bisa dikatakan WTP untuk yang ke-14 kalinya secara berturut-turut dari BPK RI. Prestasi ini membuktikan kesungguhan dan profesionalisme seluruh jajaran eksekutif dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kami berharap standar kerja yang tinggi ini terus dipertahankan secara konsisten. Optimalisasi sektor pendapatan
kami menyambut baik realisasi pendapatan asli daerah PAD yang mencapai target optimal di angka 99,89%. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah intensifikasi pendapatan daerah yang dilakukan eksekutif telah berada di jalur yang benar. Ke depan, kami menyampaikan agar potensi-potensi pendapatan baru terus digali dengan tetap mengedepankan kemudahan berusaha bagi masyarakat. Efisiensi belanja dan infrastruktur publik. Fraksi Amanat Pembangunan mengapresiasi penyerapan anggaran belanja modal yang difokuskan pada infrastruktur, jalan, jaringan, dan irigasi pertanian. Mengingat sektor pertanian adalah penopang utama ekonomi masyarakat Pinrang. Pemenuhan infrastruktur dalam dasar ini sangat vital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Efisiensi belanja operasi yang berujung pada catatan surplus anggaran kas daerah juga patut diapresiasi sebagai untuk pengelolaan fiskal yang sehat. Pengelolaan sisa anggaran atau silfa mengenai silfa akhir tahun yang tercatat cukup berimbang. Kami menyarankan agar sisa pembiayaan tersebut diproyeksikan secara cermat pada APBD perubahan berikutnya dengan memprioritaskan program-program yang bersentuhan langsung dengan pemulihan ekonomi masyarakat tingkat bawah. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, Fraksi Amanat Pembangunan menitipkan beberapa rekomendasi penting kepada jajaran eksekutif. Yang pertama, Fraksi Amanat Pembangunan menaruh perhatian khusus pada keberlanjutan infrastruktur jalan yang masih dianggap perlu menjadi perhatian pemerintah demi terwujudnya pemerataan pembangunan di Kabupaten Pinrang, khususnya Kecamatan Lembang, Pangaparan Tombang, dan Kecamatan Batulapa, Loka Paleleng, dan akses poros Benteng 721, Kecamatan Patampanua. Yang kedua, Fraksi Amanat Pembangunan meminta pemerintah daerah untuk terus melakukan pemutakhiran data secara berkala dan ketat. Penyaluran bansos harus dipastikan tepat sasaran, objektif, adil, dan transparan. Yang ketiga, Fraksi Amanat Pembangunan mendorong dinas terkait yang mempunyai sumber PAD agar betul-betul melakukan pengawasan yang ekstra demi meminimalisir kebocoran sehingga kita bisa memaksimalkan PAD untuk keberlanjutan pembangunan. Dengan senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Amanat Pembangunan menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2025 untuk dibahas di tingkat sidang selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Demikian pandangan umum Fraksi Amanat Pembangunan DPRD Kabupaten Pinrang terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pinrang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Fraksi Amanat Pembangunan menghaturkan permohonan maaf apabila dalam penyampaian pandangan umum Fraksi Amanat Pembangunan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Amanat Pembangunan DPRD Kabupaten Pinrang, Ketua Syamsul Bahar SHMH, Sekretaris Dr. Andes Haji Muhammad Amir, Juru Bicara Hartono. Terima kasih. Pandangan umum Fraksi Gelombang Perjuangan Hati Rakyat dalam kurung GPHR DPRD Kabupaten Pinrang terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Sidang paripurna pertanggungjawaban APBD ini pada hakikatnya bukan sekedar pembacaan angka-angka pembukaan di atas kertas kerja. Bagi Fraksi Gelombang Perjuangan Hati Rakyat dalam kurung GPHR,
Momentum hari ini adalah saat di mana kita mengukur sejauh mana keringat rakyat yang dikumpulkan melalui pajak dan retribusi telah dikembalikan dalam wujud kesejahteraan, perlindungan sosial, dan keadilan nyata di seluruh penjuru bumi Lasindra. Kami menyampaikan apresiasi atas ikhtiar lahiriah dan komitmen jajaran eksekutif yang telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban ini demi menjaga keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepemerintahan. Rapat paripurna dan hadirin yang berbahagia, pencapaian opini WTP ke-14 sebagai bentuk pertanggungjawaban publik fraksi GPHR menyampaikan ucapan selamat dan rasa syukur atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Pindrang mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dalam kurung WTP untuk yang ke-14 kalinya dari BPK RI. Kami memaknai raihan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral yang tinggi dari aparat pemerintah kepada rakyat pemilik kedaulatan anggaran. Harapan kami ketertiban administratif ini selalu berjalan linear dengan perbaikan taraf hidup masyarakat di akar rumput. Perkembangan sektor pendapatan daerah kami mengapresiasi pencapaian realisasi pendapatan asli daerah dalam kurung PAD yang hampir menyentuh batas penuh di angka 99,89%. Dinamika pertumbuhan ini menandakan bahwa masyarakat Pindrang memiliki tingkat kepatuhan dan kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan daerahnya. Ke depan, fraksi GPHR mendorong agar pola pemungutan pendapatan daerah terus dikelola dengan pendekatan yang humanis dan ramah terhadap para pelaku ekonomi kecil dan menengah. Realisasi belanja untuk sektor pertanian dan infrastruktur desa fraksi GPHR menyambut positif fokus realisasi anggaran belanja modal pada sektor jalan, jaringan, dan irigasi yang menyentuh angka 94,69%. Langkah ini sangat menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Jalan-jalan usaha tani dan saluran irigasi yang andal adalah urat nadi perekonomian rakyat kecil yang harus senantiasa juga kelayakannya. Sebagai penyambung lidah rakyat, fraksi Gelombang Perjuangan Hati Rakyat dalam kurung GPHR membawa beberapa pokok pikiran penting untuk diserapi bersama oleh jajaran eksekutif. 1. Optimalisasi pengawasan dan regulasi parkir pada Dinas Perhubungan dan Pertanian. Fraksi GPHR mengingatkan dinas terkait untuk memperketat pengawasan di lapangan terhadap para petugas dan juru parkir dalam kurung jukir guna meminimalisir kebocoran retribusi serta peningkatan pendapatan asli daerah. Kami mengharapkan adanya komitmen agar sistem penyetoran dapat dilaksanakan setiap hari secara disiplin. Hal yang tidak kalah penting, langkah optimalisasi ini wajib didukung oleh penguatan regulasi penyelesaian tarif jasa parkir agar benar-benar selaras dengan peraturan daerah dalam kurung Perda yang berlaku. 2. Memaksimalkan penataan aset daerah dan status pasar Malimpung pada Dinas Perdagangan. Fraksi GPHR memandang penataan aset daerah belum berjalan dengan maksimal dan membutuhkan perhatian serius. Secara khusus, kami menyoroti status hukum pasar Malimpung yang hingga kini belum jelas. Kami mendesak pemerintah daerah agar segera menyelesaikan kejelasan status pasar tersebut, sehingga pengelolaan aset daerah kita semakin tertib, aman dari sengketa, dan mampu memberikan kepastian kenyamanan bertransaksi bagi warga sekitar. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia, fraksi Gelombang Perjuangan Hati Rakyat akan senantiasa berdiri sebagai penjaga amanah rakyat, mendukung penuh setiap program pemerintah daerah yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan pengawal pembangunan yang berperikemanusiaan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Gelombang Perjuangan Hati Rakyat menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pindrang tahun anggaran 2025
untuk dibahas pada jenjang persidangan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan berkahnya menuntun setiap langkah pengabdian kita dan meridhoi kebersamaan kita demi kejayaan daerah dan kebahagiaan seluruh rakyat Kabupaten Pindrang. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Gelombang Perjuangan Hati Rakyat DPRD Kabupaten Pindrang, Ketua Mansur S.E, Sekretaris Muhammad Dahlan, Juru Bicara Muhammad Nur Kadri S. Pertama-tama kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan yang terhormat yang telah memberikan persetujuan menerima rancangan laporan pertanggungjawaban keuangan APBD tahun 2025 untuk dibahas di tingkat-tingkat selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, dengan beberapa masukan yang dilontarkan oleh Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, terutama di bidang infrastruktur jalan dan pertanian, saya kira ini memang selalu menjadi prioritas utama bagi kita. Karena memang wilayah kita adalah wilayah pertanian. Jadi setiap tahunnya yang selalu agak besar kita anggarkan itu di bidang pertanian dan infrastruktur jalan. Namun karena kendala kemampuan kondisi keuangan daerah kita yang selama ini kita bahas bersama-sama membatasi juga kita untuk memprioritaskan lebih banyak ke sana dan mengesampingkan yang lain. Jadi itu adalah salah satu faktor pertimbangan. Dan saya kira insya Allah nanti ketika kita masuk di pembahasan persiapan apakah itu nanti APBD perubahan dan juga masuk di APBD pokok untuk tahun 2027, tentu kita akan lihat lagi kondisi kemampuan keuangan daerah kita tahun 2027 apakah akan meningkat atau masih stagnan seperti sekarang atau sekaligus turun. Tentu itu adalah dasar acuan nantinya untuk tahun insya Allah 2027 yang akan datang. Dan juga terima kasih pada masukan teman-teman mengenai realisasi pajak. Alhamdulillah ini memang capaiannya sudah agak meningkat dibanding dengan capaian-capaian pada periode yang lalu. Dan mudah-mudahan insya Allah setelah terbentuknya Bapenda ini, maka tentu tidak baiklah, tidak elok dilihat kalau peningkatannya tidak signifikan. Jadi makanya tantangan bagi kepala Bapenda siapapun nanti yang insya Allah dilantik, mungkin dalam waktu dekat ini, kira-kira ya sisa menghitung berapa hari ini. Kami sisa tunggu sedikit saja persetujuan baru melantik, dan kemungkinan akan banyak yang dilantik. Bukan cuma eselon 2, tapi banyak yang akan dilantik. Kita bisa menunggu persetujuan dari Kemenpan RB. Karena sekarang pelantikan ini tidak serta-merta bahwa ketika bupati ingin melakukan pelantikan, maka itu bisa dilakukan. Ini harus ada peraturan teknis dari Kemenpan RB, baru kita bisa melakukan pelantikan. Dan ini kadang-kadang evaluasinya agak lama, karena memang dia berdialog langsung dan melihat aturan-aturan apakah ini sudah cocok dengan regulasi yang ada. Kami mengajukan kemarin itu beberapa pejabat yang akan dilantik itu dikembalikan. Itu dikembalikan karena ada beberapa persyaratan yang dia tidak miliki. Jadi sekarang ini tidak ada lagi pendekatan kekeluargaan yang lebih dekat, tetapi yang ada memang persoalan kemampuan. Persoalan kemampuan dan harus kita mengikuti regulasi yang ada. Kalau titipan-titipan itu sudah sangat sulit untuk dilakukan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan rekomendasi BPK, sudah ada beberapa yang kita tindak lanjuti, ada yang memang kita sudah hampir selesaikan, dan juga ada yang sementara direview oleh inspektorat. Ya mudah-mudahan ini insya Allah akan kami juga bisa selesaikan, karena memang waktunya cuma 60 hari atau 2 bulan setelah hasil opini ini kita terima. Saya kira itu
penyampaian kami dan mudah-mudahan insya Allah di tingkat-tingkat pembahasan selanjutnya bisa lebih memberikan motivasi kepada teman-teman kami seluruh TAPD dan berkomunikasi dengan baik supaya ini bisa berjalan dengan lancar. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih kepada Ketua dan Wakil-Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Bapak Ibu sekalian atas kerjasamanya dan mudah-mudahan insya Allah ini menjadi berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.